Saya Albertus Pasquali Totara dengan nomor registrasi 231210668 dan rekan Saya Petrus Narendapa dengan nomor registrasi 2312 11 13. di sini studi kasus yang kami ambil adalah peramalan penjualan minyak tanah pada pangkalan minyak tanah Yos Jaya di Kelurahan Nevonaik dengan menggunakan metode Monte Carlo. Ya, kita masuk ke outline. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan. Yang keempat, manfaat penelitian. Yang kelima, metodologi penelitian. Dan yang terakhir, pembahasan. Yang pertama, latar belakang. Industri minyak tanah memegang peran krusial dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Dalam menghadapi dinamika pasar yang terus berkembang, pengelolaan stok yang efisien menjadi kunci keberhasilan bagi pangkalan minyak tanah. Oleh karena itu, peramalan penjualan menjadi aspek penting dalam upaya mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan permintaan. Studi kasus yang kami ambil di pangkalan minyak tanah Yos Jaya yang terletak di Kelurahan Nevonaik. Ketidakpastian permintaan minyak tanah sulit diprediksi dapat menyebabkan kesulitan dalam menjaga stok yang optimal. Kita masuk yang kedua, rumusan masalah. Bagaimana peramalan penjualan minyak tanah 1 bulan ke depan pada pangkalan minyak tanah Yos Jaya di Kelurahan Nevonaik Permunas. Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk meramal penjualan minyak tanah 1 bulan ke depan pada pangkalan minyak tanah Yos Jaya di Kelurahan Nevonaik Permunas menggunakan metode Monte Carlo. Yang keempat, manfaat. Yang pertama, bagi pemilik pangkalan minyak tanah. Manfaat bagi pemilik dengan adanya peramalan ini dapat membantu pemilik pangkalan minyak tanah untuk mengetahui kebutuhan stok minyak tanah dalam 1 bulan ke depan. Manfaat yang kedua, bagi peneliti. Manfaat bagi peneliti dapat mengimplementasikan ilmu yang sudah dipelajari di perkuliahan, terutama mengenai peramalan menggunakan metode Monte Carlo. Yang kelima, metode penelitian. Metode yang kami gunakan yaitu metode Monte Carlo. Kita masuk ke pembahasan. Di sini kami akan meramal untuk bulan yang ke depan. Jadi kami akan meramal di bulan Desember karena data di sini adalah data dari bulan November. Jadi untuk hari pertama untuk permintaan harian ini adalah orang yang beli, kemudian frekuensi permintaannya adalah stok yang ada di pangkalan minyak tersebut. Jadi untuk hari pertama ada 12 jergen dan frekuensi permintaannya ada 15. Kemudian di hari kedua ada 13 jergen dan frekuensi permintaannya ada 15. Kemudian untuk hari ketiga permintaan hariannya ada 15 jergen dan frekuensi permintaannya ada 17. Untuk hari keempat di sini ada 14 jergen dan frekuensi permintaannya ada 22. Kemudian untuk hari kelima di sini ada 10 jergen dan frekuensi permintaannya ada 12 dan seterusnya sampai hari ke-30. Untuk hari ke-30 di sini ada 20 jergen dan frekuensi permintaannya ada 22. Ini untuk data real di bulan November. Selanjutnya di sini untuk mendapatkan distribusi probabilitas, di sini rumusnya adalah DP sama dengan I per H atau I bagi H, di mana I adalah frekuensi permintaan atau stok yang ini dibagi jumlah frekuensi permintaan atau jumlah stok selama 30 hari yang ini, 506. Untuk mendapatkan distribusi probabilitas, jadi untuk hari pertama 5 frekuensi permintaannya atau stoknya 15 ini dibagi 506 ini. Kemudian hasilnya 0,0296. Selanjutnya untuk hari kedua masih juga sama,
15 dibagi 506 hasilnya 0,029. Kemudian untuk hari ketiga di sini frekuensi permintaannya 17 dibagi jumlahnya ada 506 hasilnya 0,03. Dan sampai pada hari ke-30 frekuensi permintaannya ada 22 dibagi 506 hasilnya 0,0434. Ya, sekarang untuk mendapatkan distribusi kumulatif, untuk mendapatkannya kita ambil dari distribusi kumulatif hari pertama, distribusi probabilitas hari pertama ditambah dengan distribusi kumulatif hari pertama. Untuk mendapatkan distribusi kumulatif hari kedua didapat dari distribusi kumulatif hari pertama ditambah distribusi probabilitas hari kedua. Seterusnya kita tambahkan distribusi hari kedua ditambah distribusi kumulatif hari ketiga. Setelah itu distribusi kumulatif untuk mendapatkan distribusi kumulatif hari ketiga didapat dari distribusi kumulatif hari pertama ditambah distribusi probabilitas hari keempat sampai terakhir di hari ke-30 didapat 0,9565. Baik, jadi untuk hasil dari distribusi probabilitas kita akan berhenti kalau sudah hasilnya 1. Ini untuk distribusi probabilitas. Baik, dari angka acak yang ini kita akan memprediksi minyak tanah pada bulan berikutnya yaitu bulan Desember. Nah, di sini untuk angka acaknya kami menggunakan untuk mendapatkan angka acak yang ini kami menggunakan rumus range between, di mana kita akan menentukan angka acak random dari 1 sampai 100. Jadi untuk permintaan di hari pertama di bulan Desember atau bulan berikutnya ini adalah hari pertama 1, untuk angka acaknya 1, dan untuk jumlah pesanan minyaknya ada 12. Dan kemudian untuk hari kedua di sini angka acaknya 84 dan jumlah pesanan minyaknya ada 15. Kemudian untuk hari ketiga di sini angka acaknya 55 dan jumlah pesanannya ada 19. Untuk hari keempat di sini angka acaknya ada 87 dan pesanan minyak tanahnya ada 50. Untuk hari kelima di sini angka acaknya 61 dan pesanan minyak tanahnya ada 15. Sampai hari ke-30. Untuk hari ke-30 di sini angka acaknya ada 5 dan jumlah pesanan minyak tanahnya ada 13. Jadi rata-ratanya untuk angka acak di sini ada 1606 dan untuk pesanan minyak tanahnya ada 460 dan rata-ratanya adalah 15,3 jergen. Selanjutnya dapat dilihat data real pada bulan November ada 440 dan simulasi untuk atau peramalan untuk bulan Desember ada 460 dengan presentasi akurasi 95,7. Dengan hasil presentasi akurasi yang dicapai bahwa dengan menggunakan metode Monte Carlo baik digunakan untuk dalam memprediksi persediaan minyak tanah di hari yang akan datang. Sehingga dengan hasil prediksi ini dapat membantu para agen minyak tanah dalam mengambil keputusan dalam menyedia persediaan minyak tanah dalam memenuhi permintaan agar tidak terjadi kekosongan permintaan minyak tanah. Baik, sekian dari kami berdua. Kami mengucapkan terima kasih.